Oke, kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 ini kaitannya dengan bagaimana coding lagi ya, coding. Jadi bedanya dengan bahasa pemrograman apa? Kalau bahasa pemrograman kemarin fokusnya ke bahasa C. Itu mendasari kalian untuk microcontroller ya. Tapi kalau yang aplikasi komputer ini setelah kita belajar hardware, instalasi dan jaringan, ini berfokus untuk membekali kalian untuk yang base untuk pemrograman berbasis web ya. Berbasis web. Ini memanfaatkan ya web server tadi. Ya. Oke, asumsi sederhananya untuk aplikasi komputer itu tujuan akhir nanti di aplikasi komputer kedua itu yang menjadi penciri lulusan elektromedik, diploma 3 elektromedik media usada. Itu kalian diajari supaya bisa membuat sebuah sistem informasi pengelolaan peralatan kesehatan. Sudah ada beberapa alumni walaupun dia biasanya lulus yang elektromedik, dia mengembangkan sistem informasi kaitannya dengan pengelolaan peralatan kesehatan. Ya, alhamdulillah menjadi lulusan media usada ada yang meneruskan dari yang kemarin mendapatkan basic untuk membuat sistem. Kemudian waktu sudah lulus dia bekerja di sebuah corporate ya kaitannya dengan pengelolaan peralatan kesehatan. Dan rencana mau dikomersilkan ini. Jadi belajar aplikasi komputer ini nanti ke depan memiliki apa istilahnya bisa kalian pakai diintegrasikan dengan keahlian kalian dalam bidang elektromedik. Jadi ini lebih ke dalam pengelolaannya, ya, mengelola tata kelola peralatan elektromedik. Jadi bukan basic untuk membekali sisi kompetensi keelektromedikannya, tapi salah satu kompetensinya itu kan dalam pengelolaan. Ya. Kalian juga diajari bagaimana mengelola menggunakan sistem. Untuk bisa membuat sistem kita harus tahu basicnya. Ya sama kayak bahasa pemrograman itu untuk bisa mengaplikasikan dalam microcontroller harus kita pelajari basicnya. Sama. Oke, di sini nanti berfokus bahasa pemrogramannya agak beda. Ya, walaupun nanti konsep bahasa program hampir mirip ya. Saya bilang tidak sama, tapi hampir mirip. Memiliki metode yang bersama. Ya. Kalau bahasa pemrograman berbasis web ini lebih ini ya. Kalau kemarin kan bahasa C itu kan bahasa mesin ya, yang dipahami nanti dipelajari yang dipahami oleh IC ya. Kalau di sini berbasis web ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu bahasanya mudah sekali dipahami ya, beda dengan yang bahasa C. Jadi bahasa C itu yang kemarin kalian belajar menggunakan itu konsil. Karena ini bahasanya seperti bahasa apa istilahnya human ya, dalam kita berinteraksi, maka seharusnya lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak prosedur ya. Kalau kemarin di dev plus itu kan kalau kalian ingin mendeklarasikan variabel harus disebut dulu variabelnya, tipenya apa, panjangnya berapa ya. Kemudian kita tidak bisa memanggil sewaktu-waktu. Maksudnya belum kita deklarasikan langsung kita buat aja. Tapi kalau di sini lebih gampang. Kita butuh untuk nyimpan langsung dibuat, langsung dipakai ini bisa tanpa harus dideklarasikan. Dan tidak membutuhkan header. Kalau di bahasa C kan harus fungsi ini di header mana gitu ya. Kalau kita gunakan cout itu ada headernya apa. Kita gunakan fungsi string harus ada string.h. Kita gunakan fungsi matematika harus kita gunakan maths dan sebagainya. In, out gitu ya. Ya string. Tapi di sini tidak perlu seperti itu. Ya, jadi seharusnya lebih mudah dalam memprogram, membuat coding. Oke, yang perlu kita siapkan apa di halaman berapa ini? Halaman ke-6. Halaman ke-6 yang perlu kita siapkan di dalam sebelum kita belajar PHP itu ada satu itu mengenal cukup baik komputer ya. Jadi pengoperasiannya saya sudah bisa ya. Caranya kok bisa
kalian pakai untuk membantu pekerjaan, ya, dari grafika, instalasi dan sebagainya. Dan basic ini pengenalan pengoperasian sederhana komputer yang kalian sudah kali praktek sudah 7 minimal ya. Kemarin di TI juga sudah diberikan dasar. Sudah mengerti perbedaan file, directory ya. Dan bagaimana menyimpan file atau dokumen ini ya. Ini walaupun sederhana tapi kadang ada yang bingung. Dia bagaimana mengcopy file ya dan seterusnya. Membuka dan menggunakan salah satu dari editor ya, Notepad. Jadi yang kita pakai menggunakan editor, tidak dengan yang bahasa C ya. Bahasa C itu menggunakan apa istilahnya compiler ya. Kalau di PHP menggunakan interpreter ya, beda. Bedanya apa? Kalau compiler itu semua coding itu akan diterjemahkan ke mesin. Ada yang error atau tidak dikompil sekali ya. Tapi kalau interpreter itu supaya bisa dibuka di website itu diterjemahkan baris per baris. Jadi nanti ada error baris sekian gitu. Bisa tampil cuma belum bisa. Kalau di dev itu kan kalau ada yang error satu kan tidak bisa dikompil ya. Tapi kalau di PHP bisa, dia bisa ditampilkan juga. Nanti ada message salahnya di dan berapa. Itu yang menjadi perbedaan. Ya. Nanti yang editor yang kita pakai, kalau salah tidak ada di sini ya. Dia kalian bisa pakai Notepad, Edit Plus, Brimstone Editor, Dreamweaver ini ya. Tapi yang kita pakai nanti Sublime ya. Sublime Text. Sublime ini saya kira lebih familiar ya, lebih gampang kalian. Walaupun Sublime juga bisa dipakai untuk buat bahasa C ya, cuma prosesnya agak bertingkat ya, tapi bisa. Sublime ini salah satu editornya di PHP, salah satunya digunakan untuk membuat ini apa? Dia kalau ada yang kurang produktif itu ada saran, oh ini apa? Eko kurang H, dan print kurang T dan sebagainya. Kan ada saran dari editor. Walaupun bisa kalian menggunakan Notepad biasa ya, yang bawaan Windows Edit Plus. Yang penting kalau kita ingin pakai editor teks itu harus ada line ya, yang ada identitas barisnya. Oh, baris keberapa? Karena coding PHP itu bisa apa? Puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan baris ya. Kalau sudah kompleks itu bisa ribuan baris. Kalau tidak ada identitas line-nya nanti akan susah ya. Oke, Sublime seperti ini. Ini bisa kalian Sublime 3 ini bisa kalian nanti kok cari di Google ya, ditanya di search engine ya. Ada Sublime-nya ini. Ada ya, jadi ada pewarnaan. Fungsi yang paling utama ada pewarnaan. Ini juga ini coding C ya. Coding C ini bisa saya ketik juga di Sublime. Banyak sekali tutor di internet. Jadi harapannya dengan Merdeka Belajar itu kalian bisa combine ya beberapa sumber yang katanya untuk lebih memahami materi yang ada di kampus. Oke, ini ada nomor ini. Ya, nomor ini kita butuhkan, sangat kita butuhkan nanti dalam kalau error nanti contoh coding PHP. Nah, seperti ini coding PHP-nya. Jadi bisa nyampe berapa ini? Barisnya bisa nyampe 1779. Nah, kan kalau tidak ada barisnya, nanti kalau ada coding di line sekian, kalian akan susah. Ya, gitu ya. Itu program Sublime. Oke, itu tentang text editornya. Kemudian kita butuh apa lagi di dalam membuat coding PHP ini tadi? Kita butuh program web server yang sudah disampaikan ya. Jadi ada web server. Kita harus memiliki web server. Untuk yang Windows, web servernya kita gunakan yang SAM ya. SAM di dalam sana ada apa sih? Ada PHP, ada MySQL. SAM. SAM-nya seri berapa misalnya kalian pakai? Kalian bisa mengunduh SAM-nya ya. Jadi aja kalau di komputer lab sudah terinstall ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang menggunakan laptop, boleh enggak mulai sekarang pakai laptopnya sendiri, silakan.
saya persilakan yang memiliki laptop supaya belajarnya apa istilahnya berkesinambungan. Silakan yang pakai laptop silakan boleh dibawa. Silakan bisa kalian cari untuk program Google ya, cari di Google untuk SAM. Ini menggunakan apa sih atau ini Michael ya. Kita dulu SAM. P-nya double. Nah, ini apa sih brand? Kalian bisa mengunduh dari apa sih brand.org. Nanti silakan sesuaikan dengan apa sistem operasi kalian ya. Apakah dia menggunakan Windows berapa, kemudian seri bitnya berapa. Ini yang menggunakan untuk Linux ya, ini yang for Windows bisa 8 sampai dengan seri 8.2. Kalau saya kemarin menggunakan 7 berapa ini? SAM saya coba saya ketik SAM. SAM saya seri ini. Oh ini. SAM saya menggunakan ini saya pakai Windows 10 64 bit, pakai yang 7328. Di dalam 7328 seri PHP-nya, yang penting seri PHP ya. Jadi minimal sudah mensupport untuk seri ke ya. Oh ini PHP versi 7. Versi 7. Yang penting sudah 7. Jangan yang ambil SAM yang di bawah 7. Karena nanti ada coding yang mungkin di modul tidak bisa kalian jalankan kalau versinya tidak minimal 7 ya. Karena kita kalau di itu nanti kalau di aplikasi, kalau yang masih di basic itu masih banyak masih bisa. Ya, masih bisa. Jadi nanti silakan diunduh minimal yang PHP-nya versi 7. Ya. Nama propertinya PHP. Oke, kita lanjutkan kebutuhan SAM-nya. Di dalam situ ada, nanti kalau sudah terinstall seperti ini. Sudah terinstall SAM-nya. Ini ada SAM kontrolnya. Kalau kita lihat, nah di sini ada, sudah ada apa ini, Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Yang kita gunakan minimal kalau yang basic nanti itu Apache-nya ya, ada jalan ya. Tapi kalau MySQL nanti kita pakai di aplikasi untuk memang kita basicnya menggunakan supaya coding PHP itu bisa dijalankan di browser, Apache-nya harus on ya, harus on berjalan. Oke, seperti itu. Jadi kita butuh text editor yang kita gunakan ada Sublime. Di komputer lab sudah ada semua. Kemudian ada web servernya menggunakan SAM. SAM-nya serinya berapa tadi? 74 ya. Nanti silakan sesuaikan dengan sistem operasi kalian. Oke, kemudian sedangkan program yang digunakan untuk browsing menampilkan hasilnya itu menggunakan browser nih ya. Browser bisa kalian pakai terserah. Boleh Internet Explorer itu sudah jarang ya, ganti Edge ya. Edge. Kemudian Mozilla boleh, Opera boleh, Chrome boleh, silakan. Yang kalian familiar ya. Jika pakai browser apa terserah. Jadi ada 3 kebutuhan. Jadi ada text editor untuk mengcoding. Kemudian kita butuh web server itu menerjemahkan interpreternya tadi. Ya, kemudian nanti untuk menampilkannya kita gunakan browser. Ya, ada butuh tiga aplikasi ya. Tapi kalau yang dev kan hanya satu ya. Dev plus sudah diinstal sudah jadi. Tinggal dijalankan nanti dia dijalankan lewat command prompt. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ini pesertanya baru 44 ya. Dia separuhnya. Baru lebih sedikit. Yang lain pada kemana ini? Oh iya, untuk rekamannya nanti saya upload di teori ya. Yang kemarin di pertemuan 8 sudah saya upload link YouTube-nya. Silahkan disimak lagi. Kalau kemarin bagi ada yang mengikuti atau cuma nyambi gitu ya. Kan ada daring ya seperti ini ya. Nanti kalau seumpama kok dibutuhkan untuk luring, nanti saya infokan ya. Kalau evaluasinya kok kurang, karena coding itu untuk fokus ya. Tidak sekedar
hadir di kelas saja ya, tapi juga menyimak, memahami. Tandanya memahami bagaimana? Pasti ada yang bingung bertanya. Ya. Tapi kalau ditanya ada yang bertanya itu ada indikasi. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada kebutuhan 3 program ya, ada instruktur, kemudian web server sama browsernya. Kalau semua sudah ada yang browser itu sudah di bawaan Windows. Tapi kalau ingin install browser yang tidak default ya silakan ditutup ya dari internet. Oke, kemudian yang tidak kalah pentingnya sebelum belajar bahasa pemrograman PHP ini wajib apapun ya, tidak hanya PHP ya. Satu, bisa membedakan nama dan nama. Apa perbedaan ini? Ada yang tahu? Perbedaan huruf besar kecilnya. Besar kecil huruf atau case sensitif namanya ya. Jadi semua bahasa program, baik itu dev maupun ini semua yang bentukan oleh programmer atau user itu bersifat case sensitif. Tapi kalau yang rumus atau sintak bawaan dari aplikasi codingnya, kayak bawaan dari nanti PHP itu ada PHP, ada echo dan sebagainya itu boleh tidak bersifat case sensitif. Kemudian bisa membedakan koma, titik koma, dan titik. Kemudian ada kutip petik 1 dan kutip petik ganda itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian tulisan nama NAS, nama underscore NAS, dan nama NAS. Itu beda jauh. Jadi kalau nama NAS itu mewakili nama untuk menyimpan sebuah variabel yang kita namai nama NAS. Ini yang bersama dengan ini. Tapi kalau nama spasi NAS sudah tidak bisa digunakan. Karena sebuah nama variabel itu tidak boleh ada spasi. Ya, nanti kita kaitannya di belakang sini. Oke, mari kita mengenal program PHP. Jadi syaratnya dari editor kita sudah punya Sublime Text yang kita tutup aja. Kemudian kita butuh sum ya. Sumnya pastikan kalau sudah terinstall. Cara menginstal sumnya bagaimana Pak? Silakan. Saya tidak mengutor aja ya. Silakan cari di internet. Google banyak itu ya. Silakan kalian cari di sana cara installnya. Nah, pastikan sumnya kalau kalian ingin mempraktekkan mulai praktek ini, kalau di lab komputer sudah usah di running, sudah running waktu komputer nyala ya. Jadi sudah saya start. Tapi bagi nanti kalau data kalian sudah diinstal, jadi harus di stop dulu. Pastikan ini statusnya sudah ada portnya, minimal apa sih harus running ya, harus ada portnya di sini. Ini tandanya sudah jalan web servernya ada jalan. Minimal ini, yang lain dikesampingkan. Minimal apasinya harus kondisi sudah start ada portnya. Oke, kalau sudah, baru disiapkan browsernya. Ya, browsernya nanti bisa kalian pilih Edge, bila boleh Mozilla, boleh pakai Chrome, boleh pakai Opera, ya terserah menurut kalian yang mana. Oke, kita mulai mengenal PHP. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor ini pertama kali dibuat oleh Rasmus Redford tahun 1994. Saya belum terlalu lama ya. Penulisannya harus menggunakan ini 4 pilihan ini. Ya, tapi yang sering digunakan itu yang kedua. Karena yang pertama itu untuk yang di bawahnya PHP 7 itu bisa. Tapi kalau sudah PHP 7 sudah tidak bisa digunakan. Jadi saya sarankan menggunakan pilihan 2, yaitu codingnya diawali oleh PHP dan diakhiri oleh tanda tanya lebih kecil, tanda tanya PHP diawali dan diakhiri oleh tanda tanya lebih besar. Nah, di PHP Hypertext Preprocessor ini itu bisa dikombin dengan bahasa pemrograman berbasis web yang lain. Contoh kayak HTML, ya. Kemudian ada JavaScript, itu bisa disematkan di coding PHP. Jadi lebih luas ya. Kalau bahasa C kan enggak, ya bahasa C saja, enggak bisa dikombin. Maka untuk perkembangan PHP ini banyak sekali didesain untuk karena dia bisa mengkombin beberapa sintak ya, bahasa pemrograman lebih fleksibel itu banyak digunakan untuk mendesain sebuah yang berbasis web, sistem informasi yang berbasis web. Kemudian diawali oleh ini, setiap satu statement perintah hampir sama kayak bahasa C, ya, diakhiri oleh titik koma. Ya. Jadi ada yang sama, ada yang tidak di bahasa. Konsepnya sih hampir sama di semua bahasa.
hampir sama. Kemudian case sensitive dari antara nama dan nama ya. Identifier itu yang bentukan dari user ya, beberapa user berupa variabel, konstanta atau sebuah fungsi. Ya. Itu bersifat case sensitive. Namun tidak bersifat case sensitive untuk identifier built-in ya dari PHP. Jadi kayak echo itu sama, kalau kita besarkan atau kecilkan sama. While dengan while, if, else itu juga tidak mempengaruhi besar kecil pun. Tapi yang bentukan dari user yang memprogram itu yang bersifat sensitif. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang kita say hello to PHP. Jadi kelebihan dari ini kan ada teorinya. Kalau yang di bahasa program kemarin tidak ada teorinya, langsung praktek. Walaupun mungkin di waktu pas praktik saya sampaikan, tapi ya tidak bisa detail banget ya, karena ngoyak waktu untuk praktek. Oke, kita coba mempelajari atau mengcoding latihan hello di PHP. Caranya silakan dibuka di text editor. Text editor kita buat new, ini ada barisnya. Barisnya tidak usah khawatir, baris tidak dijalankan. Ini identitas baris itu dari coding. Kita tinggal ditulis, ya, kita biasakan pakai dua ini tampilannya, tampilan supaya jadi nanti kalau praktek dipakai antara modul dan sublemnya dibuat space juga gitu ya, biar gampang. Tidak, apalagi ada yang satu modulnya taruh HP ini ya, tidak saya sarankan. Karena dia kalau HP nanti ada kelunding, tentu yang kalian baca akan memecah fokus kalian. Jadi dipakai modulnya sebelah kiri, text editor sebelah kanan. Oke, kita coding echo. Ini karena langsung PHP ya, tidak ada tambahan HTML, ya kita langsung buat PHP. Enter, kemudian echo sekarang untuk menampilkan di layar, sama kayak print di-nya bahasa C ya. Print atau C-out ya, hampir sama. Echo kenapa belum berwarna dengan modul karena masih belum kita simpan ya, nanti kita simpan nanti berwarna. Diakhiri oleh, kalau diawali oleh petik dua, diakhiri oleh petik. Ini tandanya dia tidak di enter, itu barisnya masih dua ya. Baru kalau titik koma kita enter, baru barisnya. Kalau ganti barisnya kok beda, berarti sudah di enter. Kalau tidak ada barisnya berarti masih dalam baris yang sama. Kemudian diakhiri oleh tanda tanya lebih. Kita simpan. Ya. Jika menyimpan tidak seperti di bahasa pemrograman komputer itu boleh nyimpan dimanapun gitu ya. Kalau di sini wajib nyimpannya di root ya. Simpan dengan nama ini di dokumen root. Dokumen root itu mana? Dokumen root adalah C, sum, htdocs. Jadi tidak boleh disimpan di folder lain. Harus di sub C, sum, htdocs. Baru kalian nanti buat folder kalian, folder kerja kalian di situ. Contoh, saya buat file, kita simpan ya. Ini sudah ada di htdocs. Kalian harus menyimpannya di sini. Kita buat folder baru. Karena satu komputer itu kan yang praktek banyak ya. Kayak tidak tercampur dengan yang lain, kalian buat folder kalian. Ini berapa kalian angkatan tuh? 3 ya? Iya. Tim kalian berapa? 2. Timnya berapa? Iya, benar 22 apa 23? Angkatan kalian? 22 ya? 22, Pak. 22, Pak. 22, Pak. 100 ya, kita ada linknya. Oke, kata atau nama boleh. Tapi jangan dibiasakan ada spasi. Jadi jangan dibiasakan spasi. Kemudian kita simpan. Namanya apa? Sesuaikan dengan modulnya. Nah, nanti kalau sudah mahir, silakan nama filenya kalian jadi nama. Tapi kalau sementara masih latihan basic dasarnya, biasakan sesuai modul. Hello ya, hello.
Ya, ingat-ingat bisa langsung hello.php. Harus kita sertakan ekstensi filenya. .php atau bisa kita pilih yang service type-nya ini yang PHP. Ya, tapi kalau kelamaan milihnya ini langsung aja dibuat hello.php itu lebih cepat. Sip gitu ya. Ya nanti sehingga nama file dari tersebut nanti muncul di area atas ini hello.php. Hello.php. Misalkan tekan Ctrl ya. Ctrl ditekan ya. Sekarang kita coba. Kita coba ini bedanya sudah X berarti sekalian sudah menyimpan perubahannya. Tapi kalau belum, contoh ini, saya kasih ini. Kalau ini bulat, ya, bulat itu berarti tandanya kalian belum menyimpan perubahannya. Ya, kita simpan. Kemudian cara menjalankannya bagaimana? Silakan buka browser. Boleh Mozilla, boleh Edge, boleh Opera, boleh. Cara ngecek dulu ya. Cara ngecek SAM-nya ada yang sudah running apa belum? Caranya bagaimana? Ini sudah terlalu banyak ya. Saya pilih Mozilla aja ya. Mozilla. Cara ngeceknya apakah web servernya sudah jalan atau belum? Silakan diketik localhost. Jadi localhost apa? Boleh diketik ini. Localhost itu satu IP yang tadi saya sampaikan di pertemuan ke-9. Jadi ini tidak boleh dipakai IP ini karena dipakai untuk localhost. Boleh juga diketik localhost aja gitu. Boleh seperti ini. Localhost. Itu kalau muncul seperti ini berarti web servernya sudah jalan. Ini tidak membutuhkan internet ya, koneksi internet. Jadi kalau teman-teman nanti praktek ini tidak harus connect internet ya. Kira-kira web servernya itu kalau sudah running itu dianggap ya nanti yang mengelola adalah web servernya dianggap karena jadi tidak butuh koneksi internet untuk menampilkan ini. Ya, ini yang ditampilkan adalah web servernya SAM ya. Oke, cara ngetiknya bagaimana? Ngetiknya tadi kan kita sudah menyimpan di htdocs kemudian berapa tadi? 200 ya. Silakan disebut seperti ini. Localhost strip 2204.200. Tapi syaratnya nanti waktu ngetik localhost ini sudah jalan dulu ya. Kalau belum berarti ada yang masalah. Masalahnya mungkin di ini SAM-nya belum di running ya. Kalau sudah terinstall. Atau mungkin ada kalau di start kalau tidak mau mungkin ada crash spot-nya. Nah, nanti silakan diteliti yang crash itu di posisi berapa atau nanti ini potnya diganti dengan pot yang lain. Karena biasanya kalau sudah terinstall ada beberapa aplikasi yang pakai pot ini dia akan error. Ya. Silakan cari referensi di internet banyak cara mengalihkan potnya atau cara menginstal ulang. Ya. Oke, kalau sudah silakan di-enter. Boleh di-enter, boleh langsung disebut nama filenya. Ya. Kalau saya enter, dia langsung menuju ke folder yang tadi saya buat di sini tadi. Mana tadi? C, SAM, kemudian ada htdocs, dan ada foldernya 2204.200. Ini ada hello, tipenya adalah PHP ya. Dia langsung menuju sini. Nah, jadi sama di browsernya. Tapi kalau kita langsung sebut hello, ini ya boleh aja, boleh hello.php. Di enter. Nah, nanti akan muncul ini kode yang tadi kita sebut di hello pertama PHP untuk panggilan besar kecil dengan CTRL scroll. Nomor kecil tampilannya. Nah, PHP pun juga sama di internet banyak sekali, baik itu yang dari tutorial dari beberapa universitas dari mata kuliah pemrograman PHP ya, banyak sekali. Jadi kalau ingin berdalam silakan. Saya mempelajari basicnya dulu. Oke, sampai sini kita masih ada. Digital ada enggak ngisi ada Pak Agung? Teori. Siapa sih banyak? Halo. Iya, Pak. Gimana, Pak? Digitalnya ngisi enggak?